Tapi kalau misalnya lu kan nanti keliling-keliling nih pasti Hip. Film kan udah mau tayang nih kan. Iya. Juli kan tayang. Juni, 12 tayang, Juni. 12 Juni tayang apa? Ibuku juga ibu-ibu. GJLS ibuku ibu-ibu. Tapi kan tadi ya, lo kan ada di dunia komedi gitu Iya, ya. Bang. Terus GJLS punya IP segala macam itu kan sebenarnya udah quote unquote udah mulai bisnis tuh. Iya. Iya kan? Terus lo ada upgrade lagi ke film dan segala macam gitu. Dari sisi lo pribadi gitu, emang ada skill-skill tertentu nggak? Akhirnya lo harus upgrade, lo sesuaiin untuk tadi peran-peran yang lumayan agak beda-beda. Oh iya. Ya banyak lah, banyak banget yang perlu di-upgrade. Kayak misalnya sekarang gua ngelola ya sama Rigen sama Rispo sih ngelola sebuah perusahaan ya berarti gua harus paham gimana memanage anak-anak ini Posisinya apa aja gitu. sih lu bertiga? Yang paling jauh apa Hip? Yang masih jauh lah tapi ini apa? Oh Ada cita-cita gue pengen bikin sekolah sih. Bikin sekolah sama bikin books Sekolah. cafe, books Sekolah apa? cafe. Ya? Sekolah komedi. Yifzi Khoir. Sawadikap. Sawadikap. Ampun kap. Akhirnya loh, kita Iya. akhirnya Kita ada artis. di sini kita kedatangan pentolan Sepatan ya. Jauh. Sepatan tuh satu daerah di deket, buat yang belum tahu ya, di daerah Tangerang. Dekat Babilonia tuh ya. Dekat Macedonia. Ngerti nggak lo? Iya tahu. Lu tahu Taman Gantung Babilonia kan? Bawahnya tuh Bawahnya. Sparta, di atas Taman Gantungnya. Nah, gua nggak tahu yang itu. Ya Allah. Pokoknya Sepatan tuh dekat bandara. Iya. Nah, kalau ditanya Sepatan itu di mana? Dekat bandara. Berarti Tapi tetap jauh dari bandara. Lo ngerti nggak? Tetap 40 menit. Definisi deketnya nggak sedekat itu Iya, ya? karena buat gampangin jawabnya. Ya, Sepatan benar. itu daerah mana? Dekat bandara. Tapi sebenarnya kalau mau ke bandara lama karena muternya apa karena emang jaraknya? Karena jalannya itu kecil, terus ya muter juga sih, muter, dan sana kan tol itu masih jauh. Jadi gua Iya. kalau mau ke tol itu ya kalau nggak ke bandara atau ke Tangerang. Oh iya benar. Tapi jalan ini kan banyak yang masih rusak ya? Enggak sih, yang rusak Nggak, gua asal ngomongnya barusan. Iya, nggak begitu rusak sih. mentalnya yang rusak situ karena macet mulu. Iya, paling orang-orang. Tapi lu nggak kepikiran suka- mau pindah Hip? Pengen banget lah kalau ada duitnya mah. Bintaro? Iya. Bintaro. Iya, Tapi kalau disuruh pindah Bintaro, lu mau kemana? BSD. Depok. Enggak sih, kayaknya Bintaro atau Depok gitu. Kenapa dari Bintaro ke Depok nggak ada tengah-tengahnya gitu apa? Enggak, kalau tengah kan terlalu mahal ya. Ciledug, Pak, ya. Ciledug. Maksudnya gue gitu, Ciledug. Ciledug ya. Green Lake. Green Lake bisa sih. Green Lake kan banyak tuh anak-anak komik di situ waktu itu ya. Kalau Bintaro gua ada alasan karena di sana itu sekolah-sekolah kayaknya bagus-bagus. Iya, Terus juga banyak acara kajian. Nadine kelas berapa sih? Apa? Nadine udah umur berapa? Mau umur 5 tahun. Oh mau nol besar nih ya, mau nol kecil nol besar. Sekarang dia masih kayak sekolah di ruko gitu. Ya nggak masalah. Emang kenapa? Iya Emang iya. kenapa? Iya kan kayak toko bangunan. Sekarang dia masih kayak ada namanya Bimba. Iya, Dia AYO. sekolah di situ ya. Ayo Bukan. bukan. Saya Bimba tuh kepala gue cuma AYO. Ada Smart Kids namanya. Itu lumayan oke sih karena di situ dia belajar Smart Kids. Heeh. Kantor gue sebelahnya Smart Kids tuh di Oh Gandaria. iya, Di Gandaria. di situ ada belajar ngaji, ada belajar bahasa Inggris, ada belajar sekolah yang belajar Gue kan ngitung nggak sama tahu baca. ya. Tapi itu sekolah normal ya. Hip? Sekolah itu kayak PAUD gitu sih jatuhnya. Jadi dan itu kayak kelas gitu loh, kayak les sebenarnya. Oke. Jadi kayak cuma sejam sekolahnya, terus di kelas itu tuh cuma ada 4 murid, satu gurunya tuh ngajarin 4 murid. Jadi Sekolah kantor informal gua, gitu ya. Kantor gue sekarang di Gandaria, bener-bener sebelahnya tuh Smart Kids. Ya. Anak-anaknya tuh sering teriak-teriak. Ah. Gue pikir, gue sekantor mikir ini sekolah anak autis kali ya. Parah. Serius, gue nggak bohong. Karena kita nggak nanya sama orang Smart Kids-nya. Tapi ternyata Smart Kids bagus ya. Bagus sih, bagus sejauh ini. Walaupun ruko ya? Walaupun ruko. Karena anak gua udah bisa hitung-hitungan tuh dari sampai 20 udah bisa. 21 Bukan belum cuma deh. ngitung ya. 21 bingung masih ya. 21 masih bingung kayak. Terus kayak baca tuh udah bisa walaupun belum lancar-lancar banget gitu, kayak baca 2 kata 3 kata gitu. Baca Itu- ya? Iya, maksudnya itu kan sebelum TK udah Iya, oke maksudnya udah ada lah. bekalnya, Udah iya, ada benar. udah oke, ngaji juga. Tapi lu nanti emang rencananya SD mau daerah situ juga atau kalau bisa lu udah pindah nih? Iya, kalau ada rezekinya sih udah pindah, cuman kalaupun ninggalin Rispo memang masih apa? Ninggalin Rispo. Iya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Enggak apa-apa juga sih. Emang malah pengen jauh-jauh gua, ngapain deket-deket orang itu ya. Iya, kalau emang ada rezekinya pengennya pindah ke tempat yang maksudnya lebih terjangkau lokasinya gitu, sekolahnya juga
banyak, terus juga kemana-mana deket gitu kalau bisa. Tapi kalau belum pun ya di sana aja Tapi dulu. lu deket banget ya sama Nadine ya, Pe? Nadine sama Nadine ya lumayan lah, lumayan. Maksudnya kan ada bapak yang berjarak gitu sama anaknya, lu enggak ya? Oh kalau gua kayaknya Nadine tuh ini kadang-kadang di momen-momen tertentu ya itu kayak dan ini juga kayak pengen gua biasain sih kayak kan kita kan kalau sama orang tua kadang-kadang nggak mau ceritain gitu ya apa yang kita rasakan, yang kita kerjakan di sekolah gitu. Nah gue tuh dari sekarang tuh kayak biasain kadang-kadang di momen-momen kayak Nadine mau cerita apa enggak hari ini gitu. Habis itu dia ceritanya juga ngawur-ngawur dia aja. Ada ini temen aku ada yang nakal, kenapa? Nah ya gitu-gitulah. Nah gue tuh sebisa mungkin sih pengennya nanti sampai gede tuh Nadine bisa terbuka apapun sama gue gitu. Jadi dia nggak ceritanya itu maksudnya kasih sayangnya itu ya udah dapat dari bapaknya gitu, bukan nyari kemana-mana gitu. Bener, itu penting apalagi perempuan kan. Kan cinta pertama katanya bapaknya. Iya. Tapi kalau di rumah lu lebih tipe bapak-bapak yang kayak gimana sih? Apa emang segala macam lu diandelin gitu? Kayak misalnya, papi pintu nggak bisa kebuka nih, tolong bukain. Oh enggak, gitu, kalau itu gue langsung manggil tukang. Kalau yang permasalahan gitu-gitu gue pokoknya daripada makin kacau gitu kan, mending gue panggil tukang karena gue tahu kekuatan gue apa gitu. Kekuatan gue apa gitu. Asli sih. Soalnya kan kadang emang kita diekspektasin tuh sama keluarga kayak bisa segala hal gitu, apalagi sama istri gitu. Ya. Kamu mau nggak bisa diandel, lu mau sedih kalau sampai dibilang gitu. Apalagi yang lu nggak bisa? Banyak lah kayak misalnya kadang-kadang tuh beberapa kayak masang yang lemari-lemari IKEA gitu-gitu yang terlalu ribet. Kalau yang simple-simple gue bisa ya, cuman kalau yang terlalu ribet udah suruh itu aja lah gitu. Terus gue pernah beli lemari Hip. Gue bilang ntar ya pulang kerja kita beresin. Gue sampai rumah bini gue udah jadiin tuh. Oh iya pernah juga. Bini gue jadi bisa jago juga nih orang. Iya istri gue juga pernah kayak gitu. Bahkan dia tahu kali ya kita tolol gitu kan. Iya bagus. Ya gue fokusnya ke yang lain. Cuman gue tuh sama istri gue tuh ada kayak karena istri gue nggak mau pakai ini ya mbak di rumah ya. Sama kayak bini nggak boleh denger nih. Istri gue nggak mau pakai mbak di rumah karena istri gue orangnya cukup kayak perfeksionis gitu dan Allah sama bini gue. Nggak percaya sama orang lain lah gitu. Suka gregetan kalau kerjanya nggak bener kan? Iya, jadi kayak dia juga mau Nadine itu dikontrol dia gitu. Maksudnya ya main sama dia gitu. Karena kan kalau udah ada mbak takutnya nanti malah Nadine lebih dekat sama. Berarti kerjaan rumah tuh lu bagi badan? Iya semua kayak ya istri gua yang masak terus gua tuh tapi nggak banyak lah yang gue lakuin kayak sesimpel cuman nyuci baju jemur. Sampai tapi jemur. Setrika itu udah kasih ke laundry karena nyetrika buset kayaknya pegel banget nggak bisa gue kalau nyetrika. Duduk ketemu lagi baju gue sama banget ya sama gue. Sampai gue nyuci nih ntar nyetrika laundry udah gue nggak mau nyetrika. Oh tapi pekerjaan rumah yang lo jalanin itu ada komentar nggak Nyonya? Enggak sih kalau nyuci kan soalnya udah otomatis kan kita masuk. Masa nyalain mesin cucinya gimana sih lu? Ya kan kalau perfeksionis kirain ada gesture apa yang gak sesuai dikomentarin gitu. Cuci piring, becek dikit tuh diomelin padahal buset ini gue kerja aja ngerjain penuh hati nih. Iya. Makanya lu relate banget kan kayak materi gue di Comedian Cilik gitu kan. Iya. Materi stand up gue di Comedian Cilik tuh begitu-gitu. Tapi capek juga sih menurut gue kalau misalnya lu misalnya pulang kerja tuh sampai rumah lu masih banyak kerjaan rumah nih yang ini kalau diliatin nggak enak nggak dikerjain juga gantung gitu. Lu akhirnya lu tinggal tidur aja tuh ya. Kalau misalnya kayak gua udah capek banget gitu ya pas yang lagi padat banget gitu ya kayak yang cucian itu ya udah kasih keluar dia aja. Karena job desk gue cuma di laundry doang sih, cucian sih. Spesifik ya? Abis itu kayak yang lain misalnya bantu-bantu nyikat WC gitu. Kayaknya gue kurang begitu bersih, jadi tetap disikat sama istri gue gitu. Abis itu kayak ngepel depan kayaknya dia masih. Lu ngepel nggak? Nggak ngepel? Nggak ngepel, karena nggak dibolehin gue sama istri gue. Karena? Iya takut berantakan malah becek gitu kan. Tapi kalau depan gue masih kadang-kadang suka ngepel gitu. Gue ngepel lagi suka dapat. Gue tuh ngepel sama nyuci piring udah. Kalau cuci piring, sistem di rumah gue siapa yang makan itu langsung cuci. Ya misalnya kalau istri gue kan habis masak tuh. Nah dia taruh piringnya dan macam-macam alat masak. Udah aku aja yang nyuci piring gitu. Bini gue soalnya kan suka bikin kue tuh, loyang-loyang tuh suka numpuk. Iya bener tuh. Karena tuh kalau nggak kepegang ya gue yang cuciin juga sih. Iya, capek sih, kasihan lah istri kita.
Buang Terus sampah, gimana? buang sampah. Iya, buang sampah kadang-kadang kalau lagi. Itu buang sampah juga jadi sering bahan ngomel istri tau. Heeh. Kalau misalnya nggak dibuang-buang tuh kayak ngomel bini gua nih kayak ini harus kamu buang dari semalam nih. Iya, padahal lu nggak sempet. Iya. Kenapa nggak dibantu sih sekali-sekali Nah, gitu gua ya? kalau ngomong itu salah tuh. Gua nggak mau Iya, iyain sih, gua nggak mau kita iyain, diem, salah gua. nggak Salah bisa, gua. harus diem. Bener. Jadi kadang kalau gue tuh mikirnya kayak gue di rumah capek, tapi capeknya gue kan bisa ketawa nih. Istri kan di rumah Iya, belum tentu capek ya. tapi nggak ada teman ngobrolnya gitu. Nah itu kadang suka empatinya tuh di situ. Betul. Tapi kalau misalnya lu kan nih nanti keliling-keliling nih pasti hip film kan udah mau tayang nih kan. Iya. Juli kan tayang. Juni, Oh, 12 tayang, Juni. sorry. 12 Juni tayang apa? Ibuku juga ibu-ibu. GJLS ibuku ibu-ibu. Gue gak, sumpah demi Allah ya Hip. Ini, even sebelum kenal lo, gue tuh udah dengerin GJLS dari episode 1 Hip. Iya. Yang di podcast. Waktu itu pokoknya GJLS yang gue dengerin, angkatan itu siapa aja ya? Terus gak lama. Agak lain, lain. tapi duluan Podcast lu. Mas. Duluan lu, podcast Mas ya, sama Rapot. Tuh angkatan-angkatan Iya. awal tuh. Iya. Gue dengerin banget tuh zaman-zaman GJLS awal tuh anjing nih komedi gue banget nih begini nih. Iya. Terus kan ketemu nih anjing jadi film. Itu emang tujuan IP-nya ke sana ya? Tujuan Iya, gedenya? kalau film kan emang cita-cita dari dulu kan. Emang pengen kita, makanya kayak di YouTube pun kita tiap hampir setahun sekali kalau nggak salah, ada berapa tahun sih yang enggak Iya. sih. Setahun Itu gua sekali nonton tuh kita mulu bikin film pendek gitu. Jadi itu kayak apa ya, step-step kita untuk menuju Iya. ke ya cita-cita kita si Iya. film bioskop ini gitu. Dan alhamdulillah tahun ini kayak bisa, insya Allah bisa tayang lah filmnya 12 Juni nanti. Gue paling suka itu yang episode lu nyari Roy. Film nyari Roy itu judulnya apa? Apa sih? Film pendeknya. Oh, Yang lu Bun. nyari Roy. Bun. Bun. Itu Bun. gue paling suka itu. Pokoknya patokannya ada 2 orang gila anjing, ada si Tata. Anjing. Makanya gue tuh paling demen komedi tuh gitu diterjemahin tuh secara audio sama visual sama GJLS. Makanya gue demen banget gue. Iya. Gue jarang nonton, ntar gue tontonnya abis ini. Tonton, ada film-film pendek di YouTube-nya GJLS tuh. Yang pertama tuh Kuyup, yang terus Kuyup. tuh ada Sendok, tapi Sendok nggak begitu bagus tuh. Ada Definisi bagus ya film GJLS Nah, apaan iya, nih? coba. definisi yang bagus itu Kalau lucu kan ya udah, coba kalau bagus definisi bagusnya apa? bagus tuh lucu dan goblok kayak Anjing. Sendok itu tuh kayak wah nggak begitu lucu Kurang nih, ya, kurang goblok ya? menurut gua kurang. Kuyup lu- sih gila. Kuyup itu lucu Hit dan awal goblok tuh. itu. Makanya gue nggak mau nyebut Kuyup, tapi gue nyebut Banget. next Kuyup tuh apa? Bun. Gue suka Bun. Bun. Iya, yang terakhir kan Uduk. Udah nonton lu Uduk nonton gue. Ya, Uduk juga udah. Oke. Gue nonton sama bini gue kayak gimana sih nih? Kok begini gitu? Ada Monty Tiwanya bro. Iya kan? Itu emang lu paketan apa gimana sih? Apa yang film pendek? Yang terakhir kan ada Monty Tiwanya Iya, kan, Pak Monty directornya itu kan. sebenarnya cuma ngebantu doang, dia ngebantu kleper, ngebantu Oh. komen. Itu jajan syuting sembari syuting ibu-ibu. Enggak Oh, lah, enggak. terus udah selesai syuting ibu-ibu, terus kayak anak-anak, Pak Mon, ayo dong ikut syuting sama kita film pendek gitu. Cuman kayak dari cerita apa itu masih banyak kita orang di tengah-tengah tuh kayak Pak Mon mau pergi karena dia mau pergi, jadinya ditinggal juga gitu. Jadi kayak collab aja lah sebenarnya, ada beberapa part yang Pak Mon, beberapa part juga banyakan ya kitanya juga gitu. Nonton. Lo akan terbuka perfilman tuh harusnya kayak gini gitu. Tapi kalau yang film GJLS si buku ibu-ibu ini Ih, serius ini lo gimana nih? Apa yang mau gini deh. Mungkin ini nggak mungkin ditanyain sama orang-orang ya. Pesan moralnya apa, Hip? Anjir. banyak sebenarnya. Banyak Karena nih? kan iya, karena Serius? ya kan kita nggak pesan moral itu kan nggak yang Nggak harus yang Nggak mesti mendayu-dayu. iya eksplisit gitu. kan. Eksplisit, Iya benar. kan. Jadi Nggak sebenarnya literal. kalau pengen kayak sebenarnya premisnya aja itu tuh tentang Bapak. seorang bapak yang istrinya meninggal, terus anak-anaknya itu pengen gagalin bapaknya buat Kawin nikah lagi. lagi. Si Bucek nih ya? Om Bucek Dep ini. Habis itu kayak dari penokohan kita bertiga, Rispo itu suka Judol. pinjol. Pinjol apa judol sih? Ya, dua-duanya kan? Judol, pinjol, gitu-gitu. Sebenarnya ya kalau mau diambil pesan moralnya banyak aja gitu. Cuman kita nggak fokus di situnya Iya, gitu. iya. Kita emang fokus menghibur, dan yang paling bikin ini menurut gua beda ya dari film-film lain ya goblok aja kalau lo ngelihat Kuyup Bener. di film pendek Bener. kayak begitu ya kurang lebih tapi ya tetap dengan rules bioskop ya. Nggak ada yang Regen ketawa terus nggak di-cut kan? Apa ada tetap? Ya. Jangan. Lu lihat. Gua Tapi ngomong, sebenarnya gua kalau lo ngomong.
lu ngeliat teaser trailernya Iya, itu udah juga kelihatan, kayak gitu. udah kelihatan. Oh, Apakah oke. ini bisa dibilang film yang menabrak kaidah-kaidah film Joko Anwar, Mira Lesmana? Ini sajian baru dong. Sebenarnya tuh Pak Mon ya, Pak Monty itu waktu dia pertama kali nonton film Kuyup, Nah, dia tuh kayak komen ke Rispo gitu. Dia kan dia pernah beberapa kali proyekan sama Rispo kan. Po, ini film Kuyup nih film kiri banget po. Kata dia. Kiri. Kata dia, film kiri banget po. Ini kayak menabrak semua iya, kaidah-kaidah itu. kaidah-kaidah yang ada nih po, kata dia. Nah makanya pas kan sebenarnya kan kita juga beruntung ya film ini tuh bersyukur ya, makasih juga lah buat Agak Lain, karena setelah Agak Lain pecah itu tiba-tiba ada beberapa PH yang menghubungi kita Karena Oh, nyari grup-grup oke. lain. iya untuk bikin film, tapi kan kita nggak mau aji mumpung Iya, dan benar. bikin film yang apa ya Ngikutin, asal-asalan betul. gitu kan, maunya kita yang emang ini film sesuai kita gitu, yang sesuai GJLS gitu. Dan Gobloknya pun goblok di konsep kan. iya, bukan goblok tolol, tapi ini iya. goblok yang Terkonsep lah, terkonsep bener, iya. terkonsep. Nah, pas kita ditawarin PH-PH lain itu, kita tuh kayak masih mikir gitu, mikir kayak, oh jangan sampai ini film ya gitu jadinya nggak sesuai kita, sampai akhirnya datanglah Mas Indra Yudhistira ini Oh, dari tahu gua yang Amadeus, ya orang Amadeus ini anak yang anak bawa MTek. Suci kan waktu itu. Iya, yang bikin Suci juga. Ada kenal kan sama kita, Iya, iya, diajak meeting. Terus kita bilang ke dia, karena kita juga bertiga udah ngobrol, pokoknya kita kalau mau bikin film, apapun film, maksudnya siapapun PH-nya, sutradaranya kalau bisa sih Pak Monty ya gitu. Tiba-tiba si Amadeus ini datang, Pak Indra ngajak kita meeting. Dah. Pak, kita bilang juga, Pak, kita sutradaranya kalau bisa Pak Monty aja gitu. Pak Monty-nya datang. Waktu lagi meeting itu. Jadi emang si Amadeus ini tuh emang punya, udah setup sama dia ya. bukan udah di setup, emang punyanya Pak Pak Monty Monty. Oh. sama, jadi Pak Monty iya, punya iya, iya, punya iya. inilah Godson punya banget tuh punya udah. Iya, saham bener, di situ, bener. punya Pak Monty sama Mas Indra gitu, dan akhirnya wah ya udah kita kenal sama Mas Indra. Mas Indra juga wah ada pokoknya nih udahlah udah Valia klop ya? film ini terserah kalian lah gitu. Gua bantuin, Skrip siapa skrip? Skripnya kalau ide cerita dari kita, cuman abis itu ya ditulis sama Pamon dan timnya gitu, tapi banyak masukan-masukan kayak komedinya gitu, kayak apanya itu juga dari GJLS juga gitu. Lu pakai Komkon apa emang dari lu aja? Ada Bang David tuh, tapi kalau Pamon bilangnya bukan komedi konsultan, kreatif konsultan. Oh, kreatif. Jadi nggak cuman komedinya doang, cuman kreatif secara keseluruhan gitu. Seberapa pede nih Hip? Gua sih pas nonton previewnya sih ini film lucu banget Udah sih. final tuh, preview Iya udah udah. final. Kemarin sih ya masih pas yang gua tonton itu kayak si scoringnya masih harus dibenerin gitu. Cuman ya itu udah kebayang filmnya kayak gitu. Gua sih lucu banget ya. Gua bukan itu kan film gua ya, tapi Iya, gua takutnya tonton subjektif gitu. Iya kan ada beberapa film gua yang gua mainin juga yang jelek gua bilang jelek aja juga gitu Contohnya? kan. Jangan jangan di sini gitu biar gua. Yang lu kerjanya di masjid doang bukan? Oh itu bagus Itu itu mah bagus itu. Lu tahu nggak Pemandi filmnya? jenazah. Itu bagus coy. Bagus Iya. pemandi jenazah Jenazah. itu. Ke Siapa- Adra siapa respect. mainnya? Siapa mainnya? Yang jatuh tukang mandi ini? Si ini ya? Ini siapa? Yang cewek Yang kok? main yang taekwondo tuh? Iya, siapa? Aduh kok lupa sih gua Ah. nama. Itu kayak Yang itulah. main curi Raden Saleh juga. Iya, gue tahu. Ahni. Ahni, ya. Ahni nih. Iya, Oke. itu bagus Tapi film. maksud gue job desk lu itu doang ya? Iya. Ngomongin orang Ngomongin meninggal. orang meninggal. Yang on cam berapa kali? Innalillahi apa? Sekali doang on camnya ya? Sini itu doang kayaknya. Sini itu sama ada Sisanya cuma suara lu doang kan? Ya iya. On cam lu scene lu itu doang kan satu. Sama scene ada scene Rame-ramean. yasinan gitu Oh, yasinan. ada gitu. Anjing hibji suaranya coba buat ngumumin. Tapi itu bagus. Iya. Bagus itu film. Tapi di film itu berarti part lu lebih kayak gimana? Apakah memang semuanya tuh ya timnya GJLS semuanya blending apa? Film GJLS? Apa lu memang ada spesifik peran gitu yang ini lo nih gitu? Maksudnya peran di filmnya ya? Keseluruhan apa cerita di dalamnya Iya, maksudnya? dari pengembangan itu ya. Oh kalau ide segala macam. pengembangan ide cerita dari kita. Terus waktu bikin ceritanya juga pertama itu ditulis sama timnya Pak Mon gitu, sama ya Pak Mon juga pastinya. Terus abis itu dibalikin lagi kita kayak gimana nih kalau ceritanya kayak gini. Abis itu Pokoknya hak lu untuk nanti Oh, merevisi oke. apapun itu. Iya Ya? enggak seluruh semuanya boleh. punya hak juga. Tetap maksudnya kita punya inilah punya suara buat ngomong juga gitu. Termasuk komedinya gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut kan kalau yang gue tangkap ya agak lain tuh secara konsep mau dibawa kayak warkop kan. Jadi Iya. ketika next movie ya sebenarnya secara cerita beda orangnya sama Iya, iya. gitu. Lu nanti
Ya kurang lebih kayak gitu juga lah ya, ini si GJLS. Gue sih nungguin banget Makanya sih. ini kan GJLS ibuku ibu-ibu yang pertama ini ceritanya kayak gitu. Nanti yang next lagi amin ya. Semoga akan ada yang nextnya ya ada judul yang lain lagi gitu. Tapi menurut gue udah dikit banget ya grup-grupan yang sebenarnya settle ya. Iya nggak sih kalau grup lawak? Iya, Kalau ada anak stand up aja kan sebenarnya akhirnya kekumpul pecah kan. Iya. Yang ramai itu yang masih standby itu GJLS, si Agak lain. Terus gua nggak tahu kalau yang duo kayak Pacinko itu kan bentuk podcast doang kan. Terus kayak Senggol Bacot, udah nggak ada Dikinya, Diki udah sibuk sendiri Diki tuh. sibuk Nanti dia mau bikin tuh dia sama Bloom tadi tuh. Dibocolani. Gue bocorin tuh. Sama apa lagi? Ada lagi nggak sih? Banyak anak-anak mah sebenarnya. Tapi maksudnya gitu. mereka cuma Cuman yang cek ombak konsisten aja. tuh nggak banyak Iya, gitu. iya. Ya itu mungkin ya karena tujuannya satu kayak ikut-ikutan doang gitu-gitu jadinya kayak nggak konsisten. Kalau GJLS kan dari dulu ya emang kita bikin itu. Nah ini nih yang apa ya setelah dijabarkan itu ternyata GJLS itu buat kita bertiga itu justru tempat healingnya kita gitu. Dari kerjaan sendiri-sendiri Iya, di luar. karena dari kerjaan-kerjaan kita kan kadang-kadang kita kalau di TV itu masih mikir lah gitu, masih mikir kerjanya gitu ya kayak Ini mah los aja ya. Iya, kalau ini tuh kayak ya di situ podcast ya sembarangan apa ya tapi maksudnya tetap serius gitu. Jadi Tetap nyari lucunya. makanya kayak si value apa ini ya udah buat kita tempat healing nih juga kayak ke karyawan kayak ini tuh ya tapi lo ya healingnya ya tetap ya serius juga gitu. Total ada berapa ya karyawan nih GJLS? Sekarang udah 12 apa kayaknya. Keren. 12 orang ya. Banyak IP-nya sih. di kemana aja GJLS? Ya sementara ini ya baru si Konten, film ini merch, ada dong. ya ke merch, terus juga ya ke event-event, terus kan lagi bikin lagu kemarin sebenarnya lagi proses bikin album, cuman lagu agak apa? Lagu apa? lagu GJLS, Yang GJLS Istriku bikin Merongrong. Istriku Merongrong. Tahu banyak gue soal GJLS bro. Gila. Abis Gua itu ada nama fansnya nggak sih? apa? GJLS. GJLS. Segampang. Segampang. Iya bener. Sebenarnya itu juga yang bikin ya mereka itu Anak-anaknya tiba-tiba juga ada akun GJLeser gitu-gitu. Gokil. Iya, tapi kan tadi ya, lo kan ada di dunia komedi gitu Iya, ya. Bang. Terus GJLS punya IP segala macam itu kan sebenarnya udah quote unquote udah mulai bisnis tuh. Iya. kan? Terus lo ada upgrade lagi ke film dan segala macam gitu. Dari sisi lo pribadi gitu, emang ada skill-skill tertentu nggak? Akhirnya lo harus upgrade, lo sesuaiin untuk tadi peran-peran yang lumayan agak beda-beda. Oh iya. Ya banyak lah, banyak banget yang perlu di-upgrade. Kayak misalnya sekarang gua ngelola ya sama Rigen sama Rispo sih ngelola sebuah perusahaan ya berarti gua harus paham Iya. gimana memanage anak-anak ini Posisinya apa aja gitu. sih lo bertiga? Kalau jadi kita bagi-bagi kerja gitu. Gua itu bagian event sama merch kadang-kadang ya yang operasional yang yang semuanya lah gitu. Terus kalau Rigen tuh lebih ke kontennya, kreatif keseluruhan gitu. Kalau Rispo tuh lebih ke yang administratif tuh Dia kayak CEO ya? Iya, kalau Dia itu nyebutnya sebenarnya CEO kan? iya. Tapi enggak dia nggak CEO. Kayaknya yang lebih banyak memanage ya gua sama Rigen. Dia itu lebih ke yang administratif sih, lebih kayak yang legal, finance. Tapi sebenarnya ada timnya juga di bawah Iya, gitu. Kita semua punya tim yang di bawah kita tuh lebih kayak yang supervisinya aja gitu. Ada anak BL karyawan dia. Iya. Anak Si siapa? Radit masih nggak? Bang Radit iya Bang Radit tuh ya sekarang kayak apa ya kayak yang membawahi anak-anak lah gitu. Oh, dia bosnya tuh. Iya. Radit tuh anak BL. Dia tuh anak K2S, komunitas 2 siang di BL sini. Di komunitas film. Kan gue tuh sempat jadi ketuanya tuh. Dia tuh junior gua. Oh iya dia komunitas film. Komunitas film dulu tanya dah. Lu dulu anak K2S ya gitu. Iya Komunitas di sini. Iya sekarang Bang Radit yang bantuin kita buat memanage anak-anak yang operasional hariannya lah di kantor terus gitu datang. Kalau kita kan jarang-jarang ke kantor soalnya. Kalau yang Gimana sih kantornya? lu dulu Di Brawijaya. Sini. Iya. Bandar Wijaya apa? Brawijaya. Kok Brawijaya? Banjarwijaya. 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 Brawijaya mah Oh. Malang. Cipondo, dekat Cipondo. Bener ya. Cipondo. Gila. Kita bisa kayak gitu Iya, nanti. bisa. Bisa. Bisa ya? Nah makanya gue bilang ya ke anak-anak itu ya sebenarnya ketika lu bikin podcast atau apa yang ngegrup itu apalagi lu stand up komedian Iya. gitu kan. Kadang-kadang kan kayak gua nih jarang banget open mic gitu. Tapi dengan gua punya si grup podcast ini tuh buat latihan aja. Jadi tujuannya itu gak usah jauh-jauh banget lah gitu. Iya. Ya boleh kita punya Iya. mimpi yang setinggi dan ya tapi step by stepnya lu jalanin gitu. Jangan lu pengennya besar tapi step by stepnya nggak mau lu jalanin gitu. Makanya kayak gue bilang ke anak-anak bikin aja karena satu lu udah punya
IP itu kita nggak akan tahu kan berkembangnya akan jadi seperti apa. Bener. Kedua adalah buat ajang latihan. Jadi kan kita podcast kayak gini tuh buat public speaking, buat latihan komedi, buat latihan ngobrol, buat latihan ngedengerin orang. Nah itu kan penting sekali ya di dunia entertainment menurut gua. Kadang yang mahal sebenarnya bukan konsepnya Hip, tapi menurut gua konsistensinya. Karena kan kalau lu konsisten, siapa tahu lu nemu konsep barunya tuh di tengah jalan kan. Betul. Kadang menurut gue yang jadi racun tuh kata-kata viralnya itu. Ya. Jadi kalau lu ngerasa lu nggak viral, lu kayak aduh anjing kita belum naik-naik nih. Terus malas jadinya tuh. Ya. Kalau dia ngeluh dikit tuh jadi malas, akhirnya udah berhenti. Padahal menurut gue kalau dijalanin bisa jadi nemunya tuh di tengah. Iya benar. Setahu gue siapa tuh Mr. Beast aja. Iya. Naiknya di video ke 400-an dia tuh. Baru tuh dia bisa kayak sekarang. Setelah muterin investmentnya ya. Iya, makanya menurut gue ya itu gimana cara numbuhin konsistensi ini juga catatan buat gue juga sama sih. satu tujuannya sih apa tujuan lu bikin IP ini gitu. Bener, karena kalau cuma konten-konten dong semua juga bisa. Karena capek juga kalau kita kayak gue punya ini deh, punya Krabs gitu kan. Krabs itu yang tim yang emang gue bikin kan kreatif bermanfaat selalu kepanjangan. Yang ada ngaji-ngajinya nih. Itu beda ya? Iya sebenarnya itu bagian dari ngaji juga, emang bagian dari Krabs juga gitu. Cuman itu hal yang lain lah. Nah tapi ketika gue bikin selain si Gejeles ya gue bikin Krabs ini tuh gue mikir gitu, gue bikin Krabs ini buat apa gitu. Kalau cuman mikirin buat duitnya doang mah ya mendingan ketika lu nggak dapat duit ya lu nggak bakal ngejalanin. Tapi gue tuh lebih ke Krabs ini tujuannya gimana biar bisa bantu misalnya kayak stand up komedian, kreator gitu ya, kayak konten kreator. Biar mereka ini bisa lebih maju lagi gitu. Makanya kayak dari segi kontennya gue tuh ya kayak gitu kan si channel Krabs akhirnya sekarang kayak gitu channel gue tuh kayak gitu tadi? Kreatif bermanfaat selalu gitu. Sekarang ada IP-nya nggak yang dipegang sama Krabs? Iya kayak gue sama Mukti ada Sindikat Edgy itu under Krabs. Itu di bawah Krabs. Terus ada sama si Kicuy. Guru besar tuh ini ya. Another universe-nya High Hip tuh ya. Iya benar, itu dari High Hip. Terus karena High Hip tidak dilanjutkan ya Pak Andrew ya. Iya, saya lanjutkan sendiri dengan konsep yang beda gitu. Kalau dulu kan ngobrolnya nggak tahu apa kan. Kalau sekarang tuh lebih sekolah. Iya, gua datang ke orang tuh pengen belajar ke dia sesuatu gitu. Jadi ya gue belajar, yang nonton juga belajar dari orang ini gitu. Berarti IP itu nanti sebenarnya under Krabs atau sebenarnya nanti ada share dari masing-masing ya, tadi kan Mukti. Iya, kalau Sindikat gitu. Itu emang ada share-nya gue sama Mukti gitu. Cuman kalau si guru besar sama Kicuy gue bayar aja gitu. Gue bayar. Kicuy naik sekarang cuy gara-gara geledek. Gara-gara geledek di Vindes juga kan dapat spotlight dia. Ngecengin Ariel lagi. Keren. Itu yang ngecengin Ariel viral tuh videonya. Iya. Tapi nextnya lu kira-kira apa nih Hip? Banyak sih kalau gua sebenarnya. Yang kayak pengen banget lu kejar tapi kayak belum masih jauh nih gitu. Oh kalau yang masih jauh, kalau yang dekat ya. Kalau yang dekat gua pengen bikin album. Ini lagi proses. Sendiri? Iya, buat yang Hifzi Oyer-nya ini lagi proses bikin album. Genrenya apa genrenya? Genrenya macem-macem bang. Gua terserah gua pokoknya sedapatnya apa. Kayaknya sekarang musisi udah nggak mikirin genre deh. Lebih enak di kuping aja ya. Iya. Bener. Kata-kata si Gustiwi apa? Endikup. Iya gitu, Endikup. Yang paling dekat tuh album. Udah ada materi berarti ya? Udah ada ya yang lagu lama nanti kan juga dimasukin album tuh 3 lagu yang lama itu. Tapi yang udah jadi musiknya itu sekitar 3 laguan juga, ada featuring sama kolaborasi juga, ada beberapa lagu yang apa tuh featuringnya kolaborasi nanti aja lah. Berarti nggak apa-apa sih sebenarnya. Sama Gusti ada insyaallah. Gusti keren sih, gila keren. Gila. Abis itu pengennya Gusti. Sih adalah nanti beberapa yang lain lah, belum diajakin juga ya. Berarti full album berarti ya? Full album ya berarti ya? Ya 10 lagu 10 lagi. Yang paling jauh apa Hip? Yang masih jauh lah tapi ini apa? Cita-cita gue pengen bikin sekolah sih. Bikin sekolah sama bikin Books cafe. Sekolah komedi. Sekolah kayak konvensional atau sekolah kayak kreatif? Iya, gitu kayak ini kan gue makanya kayak si stepnya ini gue bikin si Krabs ini kan gue bikin digital download kelas, nanti gue bikin workshop gitu, terus juga ya pada akhirnya nanti ujung-ujungnya gue pengen bikin sekolah gitu sih ya, mungkin mulainya dari PAUD dulu, ntar misalnya lebih ke formal gitu ya? Iya, sekolah formal. Ya itu sekolah formal, cuman mungkin disesuaikan karena gue fokusnya kan lebih ke dunia kreatif gitu kan, jadi emang kayak gimana itu tuh misalnya anak kecil tuh
udah ya nggak cuma matematiknya doang gitu yang diajarin gitu, cuman dia udah punya imajinasi yang bagus dari kecil gitu. Gue bilang sama, ntar gue takutnya nyamain gitu. Iya nggak apa-apa Tapi lah, lu emang iyalah. banyak kesamaan ya kan? Iya makanya kayak gue tuh pengen banget Hip punya sekolah yang ngajarin sebenarnya secara kurikulum tuh banyak creative thinkingnya dibanding kayak lo produk hafalan gitu loh. Karena kan sekarang sistemnya tuh kayak ngafalin nih. Nah gue pengen sebenarnya tuh justru Yang lu bikin solving project problem. project apa. Makanya entah berangkatnya dari untuk SD dulu kah atau malah di tengah-tengah justru kan peralihannya di SMP nih. Gue kepikiran antara SD atau SMP sebenarnya yang memang fokusnya tuh ke creative thinking. Jadi ketika kalau ke SMA lu udah tahu maunya apa, lu jadi kayak solver problem gitu. Nah itu menurut gue kayak sekolah sekarang tuh belum bisa. Nah ntar kita bikin aja berarti bareng. Boleh, kita cari sponsor kali ya. Iya. Kita cari sponsor kali ya. Iya. Cari Bisa. modalnya, tapi pelan-pelan lah dibikin dulu dari ini. Kalau gua maksudnya kalau punya cita-cita yang besar itu apa dulu nih, apa Bener. step-stepnya kan yang mau Kayak dilakuin tangganya gitu. tuh satu-satu mesti dibangun tuh. Ya gue juga pengen bikin kayak apa, masih sama sih kayaknya, pengen bikin apa kayak semacam tempat warkop, tapi warkopnya lu banyak buku-bukunya gitu, situ tempat. Bagus tuh. Tapi itu tempat nggak cuma lu buat makan doang gitu, Iya. kadang-kadang ada kelasnya, kadang-kadang lu bisa sharing sama orang-orang gitu. Tapi F&B berat tau Hip. Iya, makanya jangan fokus di itunya gitu, jangan fokus di makanannya gitu. Jangan produknya ya, tapi makanan dan experience-nya minumnya gitu. itu jadi kayak ya udah itu tambahan Temennya. doang gitu. Cuman tuh ya tempat itu jadi tempat apa gitu. Gue punya satu ini Hip, saranama Apa tuh? Doktorandus Cafe. Udah ada di bawah. Udah ada di bawah. Udah Udah ada. Kayak bapak gua Dokter Andes. Dokter Nama Andes. kafenya Doktorandus. Dokter Andes Afwani Ilyas. DRS. Oke, berarti film kapan Hip? 12 Juni 12 insya Juni. Allah. Ini kita malah nggak ngomongin bapak-bapaknya loh. Iya tahu. Menurut gue lebih seru ngomongin itu. Tadi bapak-bapak di depan kayak Iya, mas gue iya, sama iya, tuh nanya ke gue aja. Tapi gue agak penasaran nih, gitu kan. Gimana? Maksudnya kan, lo kan bekerja di dunia yang kreatif ya, gitu kan. Emang itu sebenarnya passion lo atau sebenarnya lo tuh nganggep itu Serius jadi banget, gila pertanyaannya. Nggak apa-apa. jadi pekerjaan aja gitu. Mantep banget. Bagus pasti bagus. Ya sekarang sih jadi pekerjaan utama sih maksudnya. Ya tapi ya gua kan karena cabang-cabangnya banyak ya yang gua lakuin gitu. Tapi kalau dari dulu sih sebenarnya emang ada sih cita-cita pengen jadi entertainer gitu, pengen jadi penyanyi. Makanya kalau komedian dari- cilik, bro. Iya, makanya kayak ini tuh ada ceritanya. Gua zaman gua SMP tuh pengen jadi pelawak. Bikin grup. gitu, bikin grup komedi. Berarti dari kecil emang udah ini ya. Iya, ada cita-citanya ke situ. Jadi ya kayaknya gue sih akan ya bergelut di dunia-dunia begini-begini aja gitu. Ya paling ya bisnis gitu. Bisnisnya pun ya masih yang berkaitan Sama juga yang kayak gue entertain ya. bilang. Oke. Tapi emang Gitu lu punya ini gak sih Hip, kayak gue gak tahu nih terlalu aneh apa enggak pertanyaannya, kayak lu kan emang dari dulu emang lu gak pernah kerja kantoran kan? Kok siaran radio tuh kantoran nggak? Enggak sih. Enggak, tapi Gua- maksudnya Enggak tetap sih. dunia Iya, entertainer enggak. kan, ada jam-jamnya Iya, kan. iya, Nah, iya, maksudnya enggak. kayak ada nih kayak gue, Danu, ini kan emang kerja kantoran nih. Kita makanya bikin kayak gini juga akhirnya harus ngebagi waktu, ngebagi tenaga nih. Iya. Ada ini nggak kayak menurut gue harus gini-gini nih gitu untuk bisa fokus sama apa yang lo kerjain di luar kantor gitu, Hip. Based on pengalaman lo ya. Iya. Kan lo juga kerjaan karena banyak gua nggak? Pusing kan lo? Karena gue nggak. Karena gua lu nggak- makanya lu nggak gua dari kantoran, jadi makanya bingung. Iya. Cuman yang gue lakuin selama ini adalah kayaknya gue selalu bikin plan deh kayaknya. Gue selalu bikin plan. Plan jangka mulu pendek, jangka kerjanya. panjang gitu. Iya, kayak sesimpel jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, dan tiap hari itu ya gue lakuin apa yang gue gue lakuin untuk menuju ke si tujuan-tujuan gue ini gitu. Sesimpel itu sih kayak, dan ya harus konsisten kayaknya. Kalau ini kayaknya yang bisa gue lakuin sejauh ini di antara teman-teman yang lain kayaknya ya konsisten itu. Gue maksudnya secara nama gue Wow banget. nggak wow banget lah gitu Lo kalau aja nggak dibanding. nonton film-film Iya, ini. kayak dibanding Kiki, dibanding siapa lah Iya. sekarang gitu. Nih kalau gue nih jadi premis materi gue stand up juga, gue tuh kayak apa ya, orang mediocre aja gitu. Menurut gue ya gue mediocre dan gue tuh sebenarnya dari dulu tuh kayak agak sombong juga sih, kayak jadi semacam
pencetusnya gitu kadang-kadang. Kayak misalnya komik-komik bikin lagu. Padahal lu duluan. Lu sebelumnya udah pernah. Gue pertama, kayak bisa dibilang gue yang paling nih. awal-awal banget tuh bikin lagu. Si Sekarang Ambigu Yono tuh. bikin. Wah, Yono mah udah kesini-sini dulu Iya, tuh. makanya. Ambigu tuh salah satu yang awal tuh. Raim. Ambigu dulu ya? Ambigu kayaknya Raim aja kayaknya sebelum gue duluan Dia deh. belum nongol di Indosiar malah Raim. Iya makanya. Iya bener. Kayak yang bikin lagu duluan gue, tapi yang Meledak orang. Yang meledak orang. Cuman nggak apa-apa, gue terus lakuin itu gitu. Terus kayak ya Orkes Pensil Alis juga kan itu dari awal-awal banget gitu kan. Maksudnya ya nggak jadi yang sebesar apa juga gitu. Iya, Cuman iya, gue iya. lakuin kayak orang misalnya podcast ya salah satunya ya yang Awal-awal. ngegrup ya, yang awal-awal si GJLS ini kan gitu ya udah dilakuin aja. Iya, tapi sebelum GJLS ada nggak sih anak stand up bikin podcast? Banyak lah Bang. Enggak ya, ini. sebelum. Yang grup. Oh yang grup, aduh nggak tahu deh gue Iya, lupa makanya gue deh. nggak nemu sih. Dari tadi gue nyari di kepala gue siapa ya? Dulu kan awal-awal emang banyak kan di lewat podcast Mas ya dulu ya. Iya, GJLS. Dono duluan nggak Dono Pradana yang Jawa Timuran? Apa duluan lu tuh? Kayaknya duluan GJLS. Duluan deh, GJLS ya? kayaknya. Iya, setahu gue Salah juga. satu yang Makanya dari tadi gue nggak nemu siapa ya. Makanya gue pas zaman podcast naik tuh gue nungguin banget tuh GJLS tuh. Masih nggak sih sama podcast Mas? udah enggak. Cuman ya masih kerja sama inilah podcast Masnya masih bantuin lah. Tapi gede ya? Potongan apa? Enggak sih. Enggak ya. Enggak, soalnya gue sempet denger aja waktu itu. Ya nggak apa-apa dipotong gede juga kalau emang udah perjanjiannya gitu kan. Gitu, ya. no. Gon gue gak ngarah sih itu. Makanya cabut gitu. Iya itu sih kayaknya ya saran yang bisa gua berikan sih. Maksudnya Iya. apa ya? Ini nggak tahu soto-soto Ya, gua intinya aja konsisten kan. ya, Hip ya? Iya sih kayaknya. Kadang itu yang susah tuh, Hip. Konsisten Ini aja dan ya itu kayaknya tadi yang udah gue bilang juga tujuan lu bikinnya Iya, iya. apa gitu kalau lu Basic ya, mikirinnya. pertanyaannya ya. Iya kalau mikirinnya uang ya Iya. Kalau udah lu bakalan ada titik capeknya tuh. pasti capek gitu. Kayak sekarang nih gue bikin crepes ya, gue bikin aja gitu. Duitnya belum kelihatan Belumnya banget ya. Ada tapi belum Ada banget ya. cuman ya nggak gimana. Crepes ada pegawainya? Gitu. Ada, gue kan ada tim gue tuh ada videografer, kreatif. Tapi Krebs tuh lu sendiri ada partner nggak? Apa ada partner? Enggak, gue sendiri itu. Jadi lu tuh ngegaji sendiri tuh orang-orang Iya, itu. Habis itu Tuh ada. ngidupin berapa keluarga lu, Hip? Iya. Gila, Amin, amal ya jariah Allah. lu, Hip. Amin. Doain amin, tiap hari sama istri-istri amin. mereka, Hip. Oh, Amin. sama anak-anaknya Kenapa juga. Kenapa istri? Ya kan suaminya udah dipekerjakan gitu. Ya itulah pokoknya. Ya, gue sih berharap nih taruhan ya. Apa? Ibu ini Ibu ke ibu-ibu. ibuku ibu-ibu GJLS ibuku ibu-ibu under 500 apa di bawah 500.000? Anjing Ah, itu maksudnya mah gimana? Oh ya udah under sejuta apa di atas sejuta? 2 juta mah dapat minimal. Wah, amin. Lu di atas Ya juta. Minimal, Allah. minimal Amin, 2 juta amin. dapat. Lu di bawah 2 juta. Minimal 2 juta dapat. Amin ya Allah. Kita sebutin angka aja yang paling deket menang. Ya udah 2 juta gue. Ini ya Haji Grill. Boleh. Deal. Lu berapa? Lu 2 juta juta. berapa? Amin, 2 juta. ya Lu 2 juta Allah. berapa sebutin? Iya pokoknya minimal 2 juta. Enggak, lah. lu sebutin Ya angkanya nggak kan. apa-apa kan udah 2 2 juta aja, bukan 2 juta. Iya, Oke. 2 juta. 1,5. 1,5. Ya tipis lah ya. Gua- Kayaknya 2 juta. Oh dia ikutan, berarti ntar kita tagih Haji Iya. Grill. 54 juta. Setuju gue. Karena kalau dihitung dari followers GJLS kan sekarang 54.000. Bener. Satu orang nonton Satu berapa orang kali tuh? ngajak 1.000 orang aja. Iya bener. Itu tapi possible sih satu orang ngajak Iya. 1.000 nggak mungkin nggak sih? Possible lah. 100.000. Kita aja punya grup yang isinya berapa ratus orang kan. Nah, tinggal di-share Bener. ke 20 grup. Nah, kalau dari 20 grup 2.000, 1.000 yang nonton masih masuk Iya, akal. Masuk make akal, sense. masuk akal. 54 juta penonton. Bisa. Kita kerahin follower kita yang Iya. baru 196. Iya, siap pokoknya berapapun Tapi berharga. tapi yang penting impact-nya, Boy. Impact-nya. Iya. Gue ntar nobar sama kantor gue hip pasti, gue paksa. Betul ya? Gue ajak. Iya, Waktu siap. itu gue agak lain soalnya gue nobar, gue ajak. Oh, berarti lu nggak usah gua ajak premier deh, biar lu nobar. Gue agak lain premier juga. Oh ya dah, oke, premier tapi kan gua nonton ajak. lagi dia. Oke, Jadi siap. justru gue bisa ngeracun, bagus banget sumpah lu. Iya, iya, siap, Goblok siap. banget nih. Gitu. Ya, goblok banget sih ini film. Lucu banget, goblok banget pokoknya. 12 Juni. 12 Juni insya 12 Allah. Juni, guys. Tonton ya. Oke siap. Hipji thank you banget Hip. Akhirnya Sama-sama. ketemu waktunya Hip. Siap bang, sama-sama bang, Ada makasih yang mau bang. disampaikan nggak Bapak Hip? Oke, gue nggak mau minta apa last statement aja. Asik. Cie. Apa ya last statement? Dari dia. Ya, apa ya? Apa kalau mau tadi mau arahin ke nonton atau ke mau ke passion atau apa gitu? Oh, apa ya? Gua bingung gua kalau dibilang lu. last statement. Ini di luar pengetahuan gue juga Hip, dia nanya gini Hip. Sholat lah yang Islam sholat ya itu utama kayaknya udah itu. Yang Kristen? Yang Kristen Islam lah. Ayo.
Nice, thank you. Ya siap. Siap.